Mas ini itu RT yang paling muda, bener Iya, ya? setahu saya ya jadi Nah, kita santai aja ngobrol gitu ya, nggak terlalu tegang-tegang banget. Soalnya biasanya kalau malam tegang nih. Terus santai ya. Tapi kalau dibilang lembaga tertinggi presiden, tapi yang mengatur itu DPR ya. iya, Jadi kedaulatan rakyat, kedaulatan itu lebih ke rakyat sebenarnya. oke, oke. Jadi kalau dibubarin DPR itu agak iya, karena yang ngawasin presiden nggak ada. Cuma ya kalau bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Balik lagi bareng gua nih ya di podcast per jam kali ini. Gua berdatangan, bukan kedatangan sih, gue yang datangin gitu kan. Bintang tamu yang sangat spesial malam ini, yaitu kita ada berada di pos RT 1, cuman kita tamunya Pak RT 03 ya Mas. Iya, betul. Nah, kalau boleh tahu Mas, langsung aja lah kedudukannya gitu kan. Mau saya tanya aja gitu kan. Boleh, siap. Strukturan di RT 03 bagaimana gitu kan. Sebelumnya kenalan dulu Mas. Iya. Gue Jihan. Iya, Iksan, Ketua RT 03 RW 04 Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara. Kebetulan RT 3 tuh nggak punya pos, jadinya kita pinjem Oh, gitu. pos RT 1. Masih proses lah ya. Iya. Proses. Nggak ada proses sebenarnya sih. Kalau ada rencana. Nggak ada, emang karena keterbatasan lahan. Oh, wilayahnya. Wilayahnya karena ruang lingkupnya kecil, jadi kalaupun kita paksakan bangun pos atau apa itu malah makan tempat juga dan mungkin terlihat agak kumuh juga, takutnya dikhawatirkan ke sana. Ya, Dari mulai umur saya lahir tahun 1988, berarti kurang lebih 37 tahun. 37 tahun. Iya, 37 tahun. Saya juga pernah dengar gitu kan dari orang-orang sekitar gitu. Kalau Mas ini itu RT yang paling muda, bener Iya, ya? setahu saya ya jadi Kelurahan Ancol termuda. Iya. termuda kalau di sekecamatan Pademangan sih saya kurang paham ya, cuma Kelurahan Ancol saya yang paling muda. Gimana tuh rasanya Mas? Jadi seorang RT gitu kan, dipanggil Pak RT tapi umurnya masih muda, Iya. gimana tuh? Kalau di sini sebenarnya sih jangan panggil Pak, tapi lebih ke Mas RT ya. Gimana ya, sebenarnya sih karena kita juga termasuk orang lama di sini. Saya generasi ketiga di wilayah RT 03 dari almarhum kakek nenek saya, orang tua di sini juga, dan saya di sini. Jadi untuk perasaan jadi RT 3 ya gimana ya, agak bangga lah, karena apa namanya, yang kita tahu kan RT itu mayoritas lebih tua ya, lebih berumur ya. Nah, mungkin untuk zaman sekarang mungkin bisa di apa namanya, yang muda-muda, biar apa namanya, biar program-program yang ada mungkin lebih apa ya, ngikutin zaman ya, jadi biar ada kegiatan-kegiatan juga, yang tadinya nggak ada kegiatan jadi ada kegiatan. Jadi apa namanya, kita mengajak juga untuk yang muda-muda agar bisa apa namanya, di wilayah, terutama di wilayah ya, Aktif ya? ya lebih aktif lagi untuk apa namanya, berkreasi juga di wilayah. Jadi kalau bisa sih jangan keluar-keluar dulu lah, jangan keluar-keluar, kalau bisa kita berkreasi di dalam, terus apa namanya, iya, kegiatan yang positif lah untuk merangkul anak-anak muda. Tapi kalau misalkan dari kegiatan itu contohnya apa? Kalau kegiatan, alhamdulillah RT 3 itu dulu kita untuk kegiatan yang belum lama kemarin ya, hari kemerdekaan ya, itu baru diadakan lagi setelah saya jadi ketua RT. Iya. Nah, Berarti sebelumnya OP itu berarti? sebelumnya sama sekali nggak ada sama sekali. Nah, kebetulan saya RT periode yang kedua. Sebelumnya saya 2021 itu 3 tahun, berarti 2024 habis kan ya.
sekarang jadi pergub yang baru jadi 5 tahun, jadi saya periode kedua ini 5 tahun masa Itu jabatan. udah dua tahun ya? Dua periode. Oh, dua periode. Dua periode. Jadi untuk jalan sih udah jalan kurang lebih 4 tahun lah. Nah, selama saya menjabat itu alhamdulillah kegiatan anak muda kayak memeriahkan HUT RI ya, setiap tahun itu pasti ada terus yang dia suka gambar, suka apa itu kita kreasikan di jalanan, itu bikin garis-garis ya, garis-garis buat terus ngegambar yang warna-warni lah pokoknya. Itu salah satu yang tadinya nggak ada dan kita adain. Berhubung iya betul, berhubung kita juga rangkulan anak muda lah yang suka gambar, suka apa, itu kita aplikasikan ke sana. Jadi Mas kan udah 2 periode ya. Apa aja sih Mas yang perlu kesannya gitu kan? Apa aja yang sulit buat dijalankan atau dari ini kan kalau misalkan saya tahu gitu kan, misalkan saya udah lihat-lihat dan kemarin juga pernah dengar gitu kan, wilayah T3 ini bagiannya kurang lebih agak kurang lebar ya, kurang banyak gitu kan, kurang luas. Betul. Itu bagaimana sih, mungkin apakah lebih sulit, apakah lebih mudah gitu kan? Kalau RT3 itu termasuk warga dan penduduk yang paling dikit di wilayah R04, itu paling dikit. Ruang lingkupnya juga paling kecil. Paling kecil, rumah penduduknya juga dikit. Untuk masalah kalau kesah sih sebenarnya sih kita pasti ada aja ya, namanya hidup bertetangga ya. Namanya hidup bertetangga, kadang ada orang yang pengen menang sendiri atau apa. Nah, makanya saya sebagai ketua RT, namanya RT kan singkatan rukun tetangga ya, jadi kita sebagai penengah warga yang mungkin lagi berselisih atau semacam lah, biar bisa akur kembali gitu. Nah, itu yang paling sulit sebenarnya itu. Iya, jadi penengah itu orang pengen begini terus yang satu lagi pengen begitu ya, kita cari solusinya sama-sama di situ. Nah, ya alhamdulillah ada 3 sih untuk permasalahan yang lebih kompleks sih alhamdulillah nggak ada sama sekali. Dan itu tapi untuk masalah surat menyurat itu bagaimana? Administrasi itu jarang, malah warga malah jarang minta surat pengantar, malah kadang bisa sebulan nggak ada sama sekali. Iya. Gitu sih. Oke. Nggak apa-apa santai. Jadi nggak ada tuh. Kadang ada, cuma sebulan sekali itu belum tentu ada, tapi pasti ada. Masih ada aja. Belum tentu sebulan sekali ya. Kadang bisa sebulan berikutnya, cuma bulan berikut itu bisa berapa kali gitu. Kayak bulan Agustus itu kemarin berapa kali, 5 kali, 6 kali, cuma nggak sesering lah minta secara administrasi gitu ya. Cuma ya alhamdulillah secara administrasi warga juga gampang gitu untuk meminta surat pengantar atau semacamnya. Jadi itu sebulan itu belum tentu ada, tapi ada aja gitu ya. Iya betul. Nah Mas, kalau misalkan dari yang udah saya gali informasinya gitu, nah apa aja sih Mas tahapan buat selanjutnya gitu kan? Ini kan masih maksudnya kan masih berjabat gitu kan, masih ada kegiatannya. Apa aja tahapan buat mencapai ke visi misinya gitu yang terlaksana? Visi misi pasti nggak yang terlalu ini ya, nggak terlalu banget, intinya yang penting di wilayah itu aman, nyaman, tertib, ya, itu aja sih. Terus warga juga rukun gitu. Nggak ada yang terlalu mahal banget. Kalau emang ada permintaan, ada atau apa ya udah kita coba kita masukkan ke program gitu. Kalau program saya intinya yang penting selama di wilayah itu tertib, aman, nyaman, sama tetangga itu ya toleransi lah, saling toleransi. Jadi ya seperti itu.
Jadi nggak terlalu luas banget, tapi Nggak terlalu ada luas. buat menjalankan gitu. Kalau misalkan ada saran, kritik, Iya, masukan, pasti ada kita masukan. dimasukkan. Betul, kalau ada masukan ya kita, Pak, Mas RT ini kita mau ada ini, ya udah yuk kita masukin. Nah, baru yuk kita bikin apa namanya pertemuan, ayo gimana. Ya kita sebagai, aku juga sebagai wadah juga ya, mungkin anak muda pengen ngadain, Mas ngadain ini Mas, Agustusnya mau gini, oh ya udah, yuk kita fasilitasi, kita support aja ya kan. Selama itu positif, pasti kita dukung. Tapi kan kalau misalkan kita ngomongin wilayah Mas, kan banyak banget nih ya tentang ada curanmor ataupun yang lain-lain sebagainya tentang kriminalitas gitu kan. Nah, apa aja sih kalau misalkan dari pencegahan itu bagaimana dari kalau Mas? Kalau itu mungkin, kalau pencegahan ya, kalau pencegahan kayak soal semacam curanmor yang belum lama kemarin di yang ketiga juga ada tanggal 14 Agustus. Ada. Baru-baru juga boleh. Iya, di depan itu tempat saya WS itu tanggal 14 Agustus, masih 3 hari sebelum hari kemerdekaan itu, pengontrak di atas kehilangan motor sekitar kurang lebih jam 2.53, jam 3 ya, jam 3 pagi. Itu posisi sepi banget ya. Nah, ya palingan kita cuma bisa mengimbau ya, namanya apa namanya, kita kan kita ini apa namanya, kawasan yang dibilang banyak pengontrak ya, banyak pengontrak, kita asal usulnya kita nggak tahu. Nah, maka dari itu ya kita imbau buat motor ataupun apa, motor lah khususnya ya, yang sering ya, motor itu kita imbau oleh memparkir di luar. Sekarang bukan kunci ganda lagi, kalau bisa lebih dari 2, 3, 4 kunci di mana lah gitu, untuk memperlambat atau ya pelaku kejahatan. Nah, ketika satu jebol, mungkin kedua jebol, nah kan dia memperlambat juga, berpikir juga, oh kelamaan, nah udah ya ada pun yang lagi apes ya kan. Ya gitu sih, kita mengimbau ke warga juga yang parkir motor di luar, karena emang di RT3 itu mayoritas yang punya kontrakan nggak menyediakan fasilitas parkir. Jadi kayak di depan area sana di area utara yang itu pengontrak rata-rata parkirnya, jangan pengontrak yang punya rumah juga nggak punya lahan parkir, jadi parkirnya di pinggir jalan tuh, tapi rame. Nah, maka dari itu kita imbau juga apa namanya, kalau keamanan kan kita harus semuanya harus apa namanya, peran aktif juga untuk jaga keamanan gitu. Nggak cuma warga tetap, tapi pengontrak yang lainnya. Jadinya ya seperti itu, saling menjaga. Jadi Mas, kalau misalkan dari pendapat Mas nih, baiknya itu ada yang jaga nggak sih Mas, gitu kayak semacam ronda gitu, baiknya gitu kan? Kalau ronda, menurut saya ya buat sekarang ya, kayaknya kalau ronda kan sekarang, kalau dulu kan identiknya ronda dari malam sampai subuh gitu. Nah, kadang kayak keamanan curanmor itu nggak jaminan juga, karena kadang setelah apa namanya, setelah ronda nggak tahunya baru tuh kejadian. Nah itu udah itu dia waktu sepi-sepinya juga ya. Iya, udah Dia gitu nggak juga. menjamin juga berarti. Betul, nggak menjamin juga. Palingnya kalau kita di RT3 itu lebih, kita mayoritas di apa namanya, CCTV. Dan pun seenggaknya apa namanya, tidak menjamin buat aman ya, tapi buat petunjuk juga kalau memang terjadi apa-apa gitu. Nah, lengkap. CCTV itu di area ketiga itu ada satu, kita saya hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, kurang lebih 7, 8 lah, 7, 8. Makanya kemarin juga pas apa namanya, ada kehilangan selama itu rekaman videonya pun ada semua. Ada semua berarti. Ada semua. Tapi Pelakunya juga kelihatan. Plat nomornya motor pelaku juga kelihatan semua ya, tinggal pihak apa namanya, pelapor aja buat apa namanya, melaporkan ke polisi gimana tindak lanjutnya. Iya. Tapi sekarang udah masalah udah beres. Kalau untuk itu mereka udah apa namanya, udah ngelaporin ke polsek yang masih rekamannya, udah semua kunci STNK udah diserahkan juga ke pihak polisian. Nah, dan itu pihak polisian ya
bekerja. Oh, Mas. Teman-teman, kalau misalkan teman-teman nih ya, jangan lupa harus jaga selalu motor-motor yang ada di rumah. Kalau misalkan kayak tadi nih yang sudah dibahas sama Pak RT kita gitu kan, tiga selalu double kunci ataupun lebih dari 2 atau 3 kunci ya, supaya itu bisa memperlambat si pelaku. Nah teman-teman ya, jangan lupa di share, di like dan di subscribe di channel YouTube Podcast Per Jam ini teman-teman ya. Yuk, jangan lagi masalah ya, supaya ada like lagi sama ini Mas. Dari tadi kayaknya ragu-ragu banget nih. Silakan kopi dulu lah. Ya, karena kita santai aja ngobrol gitu ya, nggak terlalu pegang-pegang banget. Soalnya saya kalau malam tegang nih. Bercanda ya. Nah, Mas, dari kan Siap, lanjut. dari keamanan gitu kan. Nah kalau misalkan dari segi Mas sendiri sebagai RT-nya gitu kan, bagaimana tindakan khusus misalkan kalau misalkan warganya ada yang tetap bandel ataupun ngeyel dibilangin, itu bagaimana tindakan yang Mas berikan gitu kepada warga-warga yang ada di sini? Kan ada pelaku yang namanya itu kan banyak kan perantau ataupun yang ngontrak Betul, gitu kan, betul. dan itu kan asing di mata kita kan. Betul. Dan itu kalau misalkan dia terjadi membawa bahan-bahan atau barang-barang yang terlarang, itu bagaimana? Itu kan kita kan udah bisa standby terus 24 jam ya, namanya RT ya. Nah, intinya kita lebih ke apa namanya, kasih warning ke pemilik kontrakan atau pengelola kontrakan. Jadi intinya mereka harus punya data pengontrak. Nah, kalaupun apa namanya, pemilik kontrakan ada laporan dari yang apa namanya, dari warga sekitar, dari tetangga, ini pengontrak ini rusuh atau ribet atau apalah, nah, nanti dia pengelola atau pemilik kontrakan itu lapor ke saya. Nah, ketika ada laporan itu baru kita tindak lanjuti. Jadi langsung ke orangnya sendiri, langsung ke TKP, langsung orangnya lah kita warningin, kita tanyain bener nggak gini gitu, kejadiannya begini nggak. Kalau emang benar kita kasih warning, ultimatum. Nah, kalau dikasih ultimatum masih bandel, ya kita kasih warning ke pemilik kontrakan atau pengelola kontrakan. Ini kalau emang apa namanya, paling bandel, paling kasarnya itu ya kita usir. Langsung usir. Iya, sekali mungkin kita kasih surat peringatan lah, peringatan ke satu, mungkin tapi satu kali peringatan aja, keduanya pun langsung kita yang mengelola kita apa namanya, bawa buat usir kontrakan ya, pengontrak penghuninya gitu, pengontraknya. Tadi tindakan itu yang bakal diberikan gitu, Iya, pada si penghuninya ataupun si pelaku yang misalkan dibilangin yang iya gitu kan. Iya. Kan beda-beda kalau manusia ya Mas ya. Sifatnya beda-beda, karakternya beda-beda. Iya, betul. Karena kan kita juga harus menjaga wilayah ya, dari orang-orang yang emang pengen hidup di wilayah gitu. Jangan kasaran, jangan pemilik atau pengelola kan jangan cuma mau duitnya aja gitu kan. Sebagai apa namanya, pemangku wilayah, kita harus menjaga itu dia. Yang penting gak tertib, terus nyaman, aman, dan toleransi lah, intinya begitu. Saya juga masih penasaran, tadi kan udah ke arah keamanan gitu kan, sistem keamanan yang ada di RT 03 gitu kan. Nah sekarang saya pengen tahu sebenarnya nih Mas kan di sini kan jaga warga juga, ini sebenarnya pekerjaan intinya apa sih Mas dulu? Kan sudah jadi RT masa mudanya di RT gitu kan. Sebenarnya kerja intinya apa Mas? Kan banyak banget, apa bisnis atau bagaimana gitu kan? Kalau saya lebih, ya kalau yang bisnis lebih terlalu ini ya, dagang lah, dagang aja. Dan saya lebih ke dagang jasa ya, ya jasa kayak yang dilihat ada kayak apa, warnet. Terus orang mikirnya bukan warnet ya, dulu warnet ya, lebih ke game center lah, ke game lah ya. Terus PlayStation, terus kadang ada jasa remote juga, jasa remote apa jaringan. Ya, terus juga kalau ada panggilan dari temen apa namanya, komunitas jaringan, kalau tahu tuh namanya, ada KWI juga, komunitas warnet Indonesia, terus ada lagi Mikrotik Indonesia. Nah,
Di situ ketika ada yang membutuhkan jasa remote ya kita remote jaringannya biar lebih stabil, nggak nge-lag lah, karena kalau waret gitu kan game itu jangan nge-lag lah gitu. Jadi itu sinyal tuh dari kita sendiri gitu yang kayak gitu. Iya, sebenarnya remote itu dia di mana kita di mana gitu kan, kita remote. Oh iya, dari Remote ya kita di sini, nah jaringannya di mana dia di misalnya di pulau lah, beda pulau sana, ya udah yang penting kita datanya kita tahu ya kita remote. Oh, Kita bisa. setting dari situ bisa. Udah canggih banget. Saya baru tahu dia. Udah canggih juga, semua dia udah canggih. Iya, semua udah. Menurut saya jaringan itu dari satu perusahaan gitu kan. Nanti dia nyebar ke kayak cabang-cabang aja. Ternyata bisa dikendalikan juga bisa. Jangan kan dari remote aja bisa, dari handphone. Bisa. Dari handphone bisa. Makanya apa namanya sekarang teknologi itu makin cepat berkembang ya. Kalau kita nggak ngikutin, apalagi dunia saya memang apa namanya dunia begitu ya. Jadi mau nggak mau kita harus ngikutin perkembangan zaman. Apalagi sekarang lebih ke AI, ya kan. Dia benar canggih ya kan, cuma kata-kata masuk keluar ngomong gambar itu lebih serem sebenarnya sih, lebih serem. Kalau misalnya kita nggak gunakan jadi bermanfaat itu bakal Betul. ini ya berbahaya gitu. Benar, yang berbahaya itu sebenarnya kayak deepfake. Ya kalau tahu istilah deepfake itu, jadi mukanya misal muka latihan, ini orang lagi apa namanya maaf bisa lagi video porno, muka majian dimasukin ke situ, itu deepfake masuk juga. Nah kayak yang deepfake itu yang belum lama ya, Apa tuh? itu yang kemarin dari komunitas juga, itu yang Sri Mulyani bilang guru beban negara ya. Itu AI itu deepfake itu. Iya, itu deepfake dia. Makanya kan banyak yang kemakan apa namanya. Iya, dunia maya lebih jahat daripada dunia nyata. Sumpah. Beneran itu yang Kayak asli jadinya ya. Bener kayak Padahal asli. itu deepfake ya. Iya deepfake ya. Jangan kan sekelas kayak Elon Musk atau apa, kena deepfake juga. Mark Zuckerberg itu kena deepfake juga. Berarti secanggih itu ya. Iya, makanya ya itu dunia maya lebih jahat daripada dunia nyata. Itu ngeri makanya. Di mana-mana pun bisa ketahuan. Dan makanya kalau bisa disaring dulu lah sebelum sharing gitu. Saring dulu. Kita juga lebih kritis lah. Ini benar nggak sebelum cari cari dasarnya dulu nih, benar nggak, cari sumbernya dulu, benar nggak. Tapi di mana bedanya dari berita hoax ataupun yang fakta itu bagaimana? Kan Biasanya kalau hoax itu apa namanya ya, penyebarannya nggak apa namanya palingnya sedikit ya daripada yang real ya, daripada yang fakta gitu ya. Fakta biasanya banyak tuh. Nah itu aja sih patokan situ. Dilihat benar nggak referensinya nih, kita cari referensinya. Oh nggak terlalu dikit, oh jangan, biasanya itu dia. Kan semua juga pengguna HP kan sekarang lebih banyak kan, nggak cuma dari anak-anak sampai ke dewasa, orang tua pun pegang gitu kan HP kan. Kalau misalkan kita lihat dari orang tua mungkin orang tua, oh lihat nih beritanya begini, langsung sebar luas. Nanti di grup kirim lagi orang tua. Nah, itu penyebarannya. Benar itu terlalu masif itu juga. Terlalu banyak juga yang menyebarkan. Benar. Kalau misalnya pendapat dari Mas sendiri kan tentang mikrotik gitu kan, yang kurang paham juga. Kalau mikrotik itu sebenarnya lebih ke alat jaringan. Oh, ke alat ya? Iya. Mikrotik alat apa namanya, buat apa ya kalau ini ya, setting jaringan atau alatnya mikrotik namanya, alatnya mikrotik. Ya, itu juga bisa buat filter semua, filter jaringan semuanya. Kayak apa namanya, kalau kita server lah, kayak server ya, alatnya namanya mikrotik. Jadi semua yang lalu lintas internet, lalu lintas jaringan itu masuk ke situ dulu, bisa kita setting, kita filter lagi, konten yang kita filter lagi berdasarkan kata, misalnya yang apa namanya kata font itu jangan sampai lolos. Nah itu sesuai dengan kata font, kan fontnya nggak keluar. Alatnya canggih juga sih. Banyak yang gunanya. Banyak itu udah
itu hampir semua perusahaan apa namanya data center pakai itu juga, terus pakai tapi lebih familiar, lebih sering sih orang-orang data yang udah perusahaan Cisco, dia lebih ke Cisco, nggak Cisco ya. Microtek itu merek juga sih. Merek juga. Berarti ada orang menciptakan kan? Ada programnya itu. Microtek itu di mana ya bikinnya ya? Yang masalah itu tahun 2006 di Latvia dia. Barang aja itu kayaknya impor barangnya juga. Impor. Dari mana? Latvia. Latvia. Nggak masalah ya. Saya lupa juga. Negara Latvia kan. Negara Latvia. Iya. Nah, yang membawa di situ bawa ke Microtek sini itu yang pertama itu di Jogja. Jadi emang sangat-sangat canggih gitu ya mas ya. Dari mulai elektronik sampai ke data-data, jaring-jaringan itu banyak banget. Nah jadi teman-teman ya, jangan lupa nih teman-teman yang kalau misalkan teman-teman stay gitu kan, silakan di like, di subscribe dan juga di share teman-teman. Tenang teman-teman, ini enggak hoax, ini asli real ya. Kalau misalkan teman-teman mau bagikan, silakan bagikan ke seluruh teman-teman yang lain gitu kan, saudara-saudaranya, sanak saudaranya, pokoknya di share aja karena ini emang benar-benar bermanfaat banget, mulai dari kepengurusan, terus juga dari sistem keamanan, terus juga dari pekerjaan seorang RT masih muda ini udah semuanya dijelaskan gitu kan secara matang gitu. Saya tuh sama teman-teman kerja gue nih di daerah Kulit ya, kita bikin yayasan seriusan waktu yayasan jalan waktu itu, luar biasa waktu itu. Dulu itu 2010 itu pada nggak taunya kerjaan dipindah nih ya kan, pindahin sana sini udah nggak jalan karena yang itu dia apa namanya, yang pertama ya itu karena tempat kerja jauh, terus apa namanya jarang ketemu juga ya. Terus apa Jadi mulai renggang juga gitu kan. iya ngarang apalagi itu untuk kerjaan juga kan gitu. Beda. Kalau zaman sekolah kan beban kita cuma apa sih namanya belajar. Iya nggak ada beban, habis kurus beban itu justru malah kehidupan baru dimulai itu. Baru semua ya. Baru dimulai semua. Nah, itu baru dimulai dah. Gue ngerasain dulu kan baru lulus sekolah kayak seneng banget ya. Iya. Tapi itu padahal awal mula kehidupan. Iya kan, itu dia lo. Ya, mau jadi apa lo kan? Gitu. Iya. Benar, gua aja tadi itu 2010 gua. Mulai jalan proses. 2000 ya dulu. Gua dulu terakhir kerja itu di Asra AHN, kalau tahu AHN di Priok ya sudah itu sepakat situ. Gua dulu situ 2010 ada kebetulan waktu itu gua sebenarnya pengen ngumpulin duit. Waktu itu gua pernah dengar apa masukan dari senior gua itu 2007 ya, waktu gua masih kerja waktu itu gua pernah kerja di Dunkin Donat. Dunkin Donat. Tahu Dunkin Donat? Dunkin Donat. Tahu donat. Oh, donatnya. Dunkin Donat ya, jadi pro counternya lah. Nah, itu masih ingat gua omongan dari senior gua waktu itu 2007 di Gunung Sahari, waktu gua di Bandung Sahari. Lo apa sih namanya gua lupa. Cari buat lu kerja buat cari modal aja, selebihnya lu usaha. Itu jangan kayak gua tuh waktu itu emang udah tua deh di sini, terus gua tua nggak ada skill, nggak ada apa. Tapi ketika dia alhamdulillah kalau tetap mau kakak jadinya gue pensiun. Tapi karena takutnya dia wajikan di apa namanya pecat atau apa kan Nggak tahu pak. ya kita nggak tahu, dia bingung juga, nggak ada skill, nggak ada apa, ada anak, ada istri yang harus dia hidupin kan. Krimis. Di situ pasti gua pikirin mulu cari kerja buat modal, masuk akal. Nah, tapi waktu itu gua berpikirannya ya udah kerja apa aja dulu lah. Tapi emang tuh kerja apa aja buat modal, cari modal. Nah, kebetulan pas 2010 gua ngamar di Honda, keterima. Waktu itu kontrak doang ya, setahun ya. Iya, kontrak. Karena tau lah kan namanya Asra kan, apa namanya, wah tuh gajinya lumayan. Dari situ pikiran senior gua mau
ngumpulin duit sekaligus juga. Jadi gua malah pengen buka kantor PS waktu itu. Ya cuma nggak tahu, ini ada dorongan juga dari bokap, dari bapak. Nih, dia nggak tahu awal mula waktu itu ketika sebelum gua udah punya, bokap gua udah punya komputer satu nih. Komputer satu. Lebaran pertama 2010 untuk komputer taruh di bawah. Taruh di bawah. Sekarang kawan gua ya taruh di bawah, tahu-tahu bocah mau apa namanya? Lebaran lah gitu. Rumah ya kan. Padahal ini di nyotok tuh anak kecil, padahal ini disewain di bawah tuh. Mau main gitu, main semua main tuh. Nah dari situ bokap ada tugas itu bokap coba datang komputer. Bokap dulu tuh yang jalan tuh. Kebetulan apa namanya, gue juga support dulu kan, waktu itu kan gue pegang dulu, gue support. Oke, 2011 pas kontrak gue habis ya, gue bingung nih mau kerja apa lagi nih. Karena udah habis kontrak. Ya habis kontrak kan ya. Udah, kebetulan udah warnet nih kan. Udah gue bilang ke orang tua, Pak, saya jaga warnet dulu deh sebulan sekalian naik kerja gitu. Ya, nah dari situ gue jaga masih bujang, jaga 24 jam. 24 jam nonton. Jaga 24 jam gue. Nggak ada tidur. Enggak, tidur mah ada. Tidur yang main aja, gue tidur di bawah aja. Di bawah ya. Nah, sampai handphone gue hilang, gue pernah handphone gue hilang. Handphone masih amat 3310 ya. Nah dari situ gue online jam 3 pagi nih. Facebook kan, gue mau ramai Facebook. Gue online ketemu gue ketemu temen TK, SD, SMP tuh jauh banget, masa udah lama banget gak ketemu ya kan. Mana tuh nanya kabar gimana kabar lu, kabar baik Jo, lu sibuk apa Jo, nenek sibuk gua dulu kan, lu sibuk apa sama gua, ini lagi merintis, kok lagi buka-buka warnet, kok lu buka warnet, gua juga buka warnet, kata sih iya sama, lu main ke tempat gua, kata si teman gua nih, di mana Pademangan, udah dari situ. Besoknya gua main ke Pademangan di Kenalo nih, mau mana Kenalo itu, gue awalnya waktu dulu dia tuh jadi kiblat gue tuh orangnya tuh. Ramai lah ya, ramai terus dia kan juga kuliah IT kan, dia kuliah IT dia. Nah dari situ gue kayaknya dikasih apa namanya, arah. iya dikasih jarum. Habis gue demennya gini, ketika kalau belajar begitu ya, ketika teori langsung praktek. Jadi teori praktek jalanin. Masa gagal, gua ada yang salah kali ya kan, ini kurang ini nih, iya bener, langsung ketika berhasil, dieksekusi berhasil, ada kepuasan tersendiri di situ. Nah dari situ gua belajar terus, tiap malam gua tidur cuma 2 jam sehari gua. Dulu kalau dulu tahu gua di sini, gua patah buat celeng, badan gua kurus, sampai temen SMP gua main ke tempat gua, sangkanya gua pemakai kali ya. Wah, dia sampai pemakai gua. Yang pemakai gua kurus, kering banget itu lah. Kamu tidur 2 jam sehari. Jadi itu belajar apa namanya? Ngoprek ini. Bukan mikrotik, lebih ke gua lupa. Proxy. Program apa server proxy. Dulu tuh bandwidth itu mahal. Bandwidth itu apa, kecepatan internet. Iya. Dulu tuh belum ada Indium, dulu Telkom itu ngeluarin Speedy itu 1 Mbps itu waktu itu masih itu 700.000, sekarang 700.000, itu mahal banget. Nah gue kena di komunitas gue belajar. Nah itu tuh proxy server itu buat apa namanya, nyimpen riwayat lah, cache lalu lintas jaringan yang udah pernah kita buka, kita pernah akses. Jadi kita misalnya gue buka YouTube nih lewat proxy dulu. Nah ya kan, kalau sebelum lewat proxy dulu, zaman dulu tuh buffering parah tuh. Nah karena dimasukin proxy ketika udah jalan, nah ketika dia buka lagi, dia nggak perlu ngambil bandwidth lagi, tapi ngambil dari data proxy-nya, langsung buka kayak video. Wah itu dulu permainan gue ya tuh, apa namanya,
sampai yang apa nyeting warnet sama temen, nyeting warnet baru nih. Nah itu proxy server tuh itu sekali setting bisa 3.000 tuh satu server. Itu jasa doang. Kalau buat apa di luar hardware ya. Kalau ininya mau beli sendiri. Tapi tinggal kita jasanya doang. Iya, jasanya doang. Cuma waktu itu ada yang jauh lagi yo, nawarin gue di namanya ada kalau orang IT Komunitas Warnet Indonesia di Pademangan tuh ada namanya Om Acep tuh programmer anjir jago banget tuh sumpah. Gue kalau ngeliat dia tuh gue ngeliat kalau dia ngeliat program lah. Kalau ngoding itu Iya, ngoding itu program bikin program. Iya, ngoding sih banyak sekarang, lebih ke lu bikin website, bikin front apa namanya tampilan website itu pakai codingan juga. Semua pakai codingan, tinggal bahasa pemrograman aja kayak apa sih namanya gue lupa, kayak HTML, terus apa lagi Microsoft Python, terus apa lagi ya gue lupa. Ya itu semacam itu. Gue belajar itu 2000, mulai belajarin lagi 2016 2017. Kalau gue kayak kuliah gitu. nah itu harus tim sih, bukan jadi lu nggak bisa sendiri. Lu kalau harus tim, lu kalau kayak lu kalau tahu hotspot gua kan tampilannya Ada tampilannya. Nah itu ya itu harus ngoding lo pertama kali tuh ngoding. Nah, Pantesan berbeda-beda setiap jaringan hotspot. iya beda-beda. Karena dia udah di setting. Iya dulu gua belajar ya copy paste sih, gue lebih ke copy paste buat orang. Gue mau dipajang nih. Oh, mau dipajang. Ya amati biru, mau dikasih. iya amati biru benar, modifikasi benar, udah langsung di ketika dieksekusi benar. Iya tadinya cakep. Nah udah jual aja gitu kan, banyak kan kita jual kita modif nih, kita jual. Terus kalau bisa kita lagi ternyata inspirasi kita aja sih. Cuma gitu dia kadang ya itu lebih dikenal front end developer, itu tampilan depan. Nah kalau disuruh lagi back end developer bagian data, itu back end developer data ya. Itu pakai Excel, itu lebih sumpah lagi. Karena waktu itu pernah bikin program pendudukan ya, jadi pendudukan gue buat RT gue, jadi gue bikin program nih. Ada siapa nih? Source code-nya ada nih, kode source-nya nih, sumber kodenya ada. Jadi gua harus langganan ya kan. Intinya kalau itu kita beli source code-nya, kita modifikasi dah tuh aplikasi ke pendudukan. Jadi kalau khusus buat RT. Iya, jadi gua bikin waktu itu namanya, waktu itu gua namain si peka namanya, sistem kependudukan kampung muka RT3. Itu pernah gua Sirian udah pernah. Jadi gimana tuh dalamnya? Iya, kita login dulu, kita masukin input data warga kita ya kan. Jadi kalau kita terus pengontrak kita masukin, kalau ada laporan pengontrak kita masukin data-datanya. Jadi datanya bukan manual lagi, nggak kakak ya kan. Itu kalau itu tinggal lihat di mana aja kan, warga gue segini nih, laki-laki, perempuan. Jadi misalnya secara digital dia semua anak baru lahir kita data di situ, yang meninggal kita data masukin di situ. Jadi enak buat tinggal di mana aja kita akses bisa. Waktu itu nggak ada jalannya. Cuma waktu itu berhubung apa ya, komputer gua baru, data gua korup, server gua kena. Wah, gua nggak salahnya gua nggak backup dulu. Nggak dimasukin ke yang ini dulu. Nggak gua backup datanya. Kalau datanya lu backup enak, lu mau ke hapus ke apa, lu tinggal restore lagi backupan datanya itu enak semua kan. Nah ini datanya ya mau nggak mau gua terus ulang lagi dong dari awal kan. Input Ulang lagi. yang pertama kalau udah bikin begitu, yang paling lama apa? Ya input manual datanya dulu. Iya, dimasukin ke server itu pasti kan input data dulu manual dulu buat jangka panjangnya kita enak kita tinggal lihat cloud aja kan, nggak kita di mana aja bisa akses, asal di server itu bisa gua pasang server. Buat server itu dia data si peka namanya. Tadi mau gua
ingin ke LM4 data-data, jadi biar enak nih. Tahu ya. Nih real time-nya nih warga lu udah segini gitu. Ya kan gitu. Itu ada. Gara-gara itu jadi wah, udah. Kalau misalkan dapat bantuan sosial gitu kan, kita kalau misalkan lihat data-datanya lebih enak gitu. Iya, betul. Yang Apalagi prioritas banyak nih. banyak komplain Kita sosial. target gua nih. Ini orang ini harus gua ajuin target ini, gua orang-orang ini gua tandain, gua ajuin nih kan. Nah, nanti kan tinggal kita lihat bang data-datanya. Jadi lu nggak usah lihat manual, intinya lu nggak perlu manual lagi, buka-buka kakak gitu kan, tinggal lihat dan lihat aja. Dan lihat, oh nih bang ini data-datanya, uniknya kakaknya dan Lebih simpel ya. iya Nggak perlu ini lagi ya. beneran. Itu betak beneran tuh kalau Ya, apalagi kan warga-warga kan banyak yang komplain-komplain, wah Pak saya nggak dapat, Pak saya nggak dapat bantuan sosial ini gimana gitu kan. ya, kalau bantuan sosial itu apa ya, pasti kan ada verifikasi lapangan ya. Iya kan. Kita teh ya, kalau gue waktu dulu ya, dari pas gue dari awal itu warga mau yang mampu nggak mampu gue ajuin semua, Semuanya. gue masukin Nggak ya pandang data dulu ya. gue pandang dulu nih nggak pandang dulu ya. Mau nggak kelihatan mas dulunya. Ya kan, gue masukin semua data, gue input ya kan. Di DTKS waktu itu masih kan, di DTKS buka 2022 masih ingat itu masukin. Di DTKS itu kan waktu itu data terpadu kesejahteraan sosial kalau nggak salah itu. Nah, pendaftaran terakhir itu tahun 2022 kalau nggak salah, Februari kalau nggak salah itu. Kasih waktu masa 2 minggu. Nah, 2 minggu itu gue input tuh semua warga gue masukin semua. Masukin semua. Nah, tinggal sananya nanti ya tinggal tiap dinas sosial yang verifikasi kan, Iya. dan biar lihat sendiri mampu apa nggak mampu kan begitu. Nah, lu tinggal lihat sendiri, kita cuma pengajuan pendaftaran aja gitu. Semua Warga warga. nanti kan dicek, oh nggak tahu dia nih. Dan apalagi sekarang di dinas sosial itu udah ada sinkron sama Samsat, Oh, udah sinkronisasi sama yang pemilik mobil. Nah, itu udah jadi ketahuan semua tuh. Ketahuan semua. Berdasarkan nih udah terintegrasi tuh, udah terintegrasi dari Samsat, kepemilikan mobil. Terus sekarang terintegrasi sama BPJS Ketenagakerjaan yang gajinya di atas UMR mungkin minimal 6 jutaan, itu dia juga nggak dapat. Itu bisa yang tadinya dapat karena udah terintegrasi sama BPJS Ketenagakerjaan, dia bisa di-cut, diputus karena gajinya di atas 6 juta. Iya. Emang banyak sih pasti warga yang komplain. iya kok kalau misalnya lu mampu, gue mampu, kok lu dapat bantuan, kok gue enggak, Boleh bilang. kategorinya apa, kriterianya apa. Nah itu nih Apa yang pertanyaan membuat dia. dia? Apa Iya yang kan di membuat, situ. wah, lu dapat uang nggak gitu kan? Iya, padahal sama-sama mampu nih. Iya. Nah, cari tahu lah di situ, kita tanya pihak Dinsos, oh ini waktu itu datanya salah atau apa gitu kan biasanya. Nah, nanti kalau emang diproses lagi, ya udah antara lu yang putus atau gue yang dapat gitu kan, gitu itu aja sih. Memang tuh paling itu kalau bantuan Paling ini ya, paling. Nah mas, kan dari banyak isu-isu tadi yang kita obrol-obrolin ya, isu yang terakhir ini ya, tentang yang lagi ramai gitu mas, tentang inilah apa tuh? yang ramai ini yang permasalahan DPR gitu kan. Oh, Itu iya, iya. bagaimana tuh mas? Kan banyak juga ya yang dari remaja-remaja atau pemuda-pemuda yang ikut demo gitu kan, sampai nyaris hasil Anarkis ya. sampai di ojol sampai ke itu kan. Oh, bagaimana tanggapan Mas Darsi 03 ini menanggapi tentang remaja-remajanya atau pemuda-pemudanya yang mengikuti aksi demo tersebut? Kalau tanggapan saya sih apa namanya, kalau bisa jangan terprovokasi ya. Kita boleh menyampaikan pendapat, cuma jangan anarkis lah. Gitu. Ya kemarin salah satu contoh yang sebenarnya saya agak kesal juga ketika melihat kita menyampaikan aspirasi, cuma apa namanya ada kejadian yang nggak diinginkan kan, kayak kemarin mobil artis minggat melindas ojol, pengemudi ojol, itu sangat kesal juga gitu. Nah jadi mungkin karena itu terpancing juga kan. Cuma pada dasarnya pasti manusia itu punya, pada dasarnya manusia itu baik lah, baik. Cuma mungkin di belakang dia atau dia tuh ada apa kan gitu, pasti kan gitu.
Nah intinya jangan terprovokasi aja sih. Kemarin kita juga dapat apa namanya broadcast yang suruh ngumpul di broadcast poster ya, ajakan buat kita anarkis ke Samsat Utara sama Polres Jakarta Utara. Nah kita sebagai pemangku wilayah itu mau nggak mau kita standby itu, anak-anak muda kita apa, kita himbau jangan sampai ikut-ikutan, nanti jangan sampai terprovokasi, karena kalau saya lihat itu video-videonya yang hampir berbuat anarkis lah emang apa namanya ABG-ABG labil, ABG-ABG yang memang iya itu yang mungkin nggak ada arah buat apa namanya, jadi hanya ikut-ikutan, betul jadi ikut-ikutan, mancing, udah. betul lah mungkin dia punya Nah, dendam gitu, juga sama polisi atau apa kan bisa jadi itu dia. Jadi bawanya pas lah momennya gitu Pas kan, momennya. pas momennya ini. Iya. Jadi ibaratnya kayak kita jadiin buat apa namanya itu, Aji wadah, mumpung ya, 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 aji mumpung lah itunya ya kan, aji mumpung nih. Mumpung nih. Wah gua kesel sama polisi nih. Ya, kemarin gua bersih. tilang tilang di apa gitu, aji mumpung nih ada yang begini. Nah gua bisa sih jangan sampai yang gitu, kita bisa jaga. Kalau sekarang makanan di tagline itu warga jaga warga gitu, kalau bisa kita apa namanya imbau jangan sampai terprovokasi. Kalaupun ada masalah ya pasti semua masalah pasti ada solusi lah, tinggal kita bicarakan aja gitu. Sampai katanya tuh ada sniper gitu kan yang bakal langsung mati. Waduh kalau Itu kalau misalkan dapat Mas gimana? kalau itu pemberitaannya gue masih Masih simpang belum siur ya, siur. simpang siur karena emang itu dia yang gue bilang itu hoax itu dunia maya itu lebih kejam bener daripada bukti, daripada karena dunia digital tuh lu nggak bakal bisa hilang kalau itu apa namanya ya, tapi lebih cepat hoax itu, pemberitaan lebih cepat masuk ke kita loh, Iya, benar. lebih cepat dicerna loh, makanya kita harus apa ya, kalau dibilang harus kritis sebenarnya, harus kritis nih ketika dapat pemberitaan lalu cari tahu sumbernya dulu tuh, karena pemberitaan sniper itu emang sih ada masuk juga pemberitaan sedang simpang siur benar apa enggak gitu, dan mungkin itu salah satu tindakan tegas juga kan, Iya. karena kan apa namanya ini udah menyangkut anarkis ya, Anarkis banget Anarkis, sampai betul. ini kan dengan apa? Ini fasilitas umum semua fasilitas dibakar umum, gitu, yang nggak ada sangkut pautnya ya sebenarnya. Nggak harus, pokoknya nggak harus sih, cuma iya kayak harus buat dihancurin gitu kan. betul, kalaupun emang kan kesalahan sama DPR nih sebenarnya, Iya. kenapa nggak ke DPR aja tuh, Iya. langsung kan kenapa dia fasilitas umum, kalaupun apa namanya kayak kemarin ojol di Lindes Rantis ya ke dianya gitu yang dibakar atau dia ke fasilitas umum gitu ya, itu dia. Kenapa harus ke fasilitas umum gitu kan? Betul, Karena ya. sama tahunya ya. Bener, kasihan apa kayak yang apa namanya pekerja yang emang Benar. apa dia kerjanya di mana jauh, terus karena emang kendaraan hanya cuma itu yang di Yang diakses gitu. yang bisa diakses. Gitu kan. Karena juga yang paling murah tentunya. iya betul murah ya, tapi ya mungkin ini jadi apa namanya Pelajaran. ya di balik kejadian pasti ada hikmahnya. Nah, kayak hikmahnya sekarang mungkin DPR lebih mendengarkan kan tuntutan rakyat. Sekarang yang gue dengar tuh kayaknya sekarang take home pay DPR itu kurang lebih 65 jutaan tuh. Jadi sekarang tuh infonya yang gue dengar di pemberitaan apa namanya Kompas sama salah. Karena tuh kalau gue berita hoax atau berita fakta itu gue lebih condong ke Kompas. Kompas karena Kompas juga punya apa namanya saluran hoax juga tuh, dia punya saluran hoax ya. Kalau hoax dicek apa namanya sumbernya dia oh itu hoax dia hampir semua sih katanya sih ketemu sih itu apa pemberitaan kayak liputan 6 terus apalagi dia punya ya CNN dia punya ini sendiri, punya ini hoax sih penangkal buat ini juga. Saya pengen tahu Mas, apa sih pesan buat para anggota DPR buat kedepannya gitu kan? Ini mah kita bukan saja, cuman kita kan sebagai rakyat biasa gitu kan ingin menyuarakan apa yang harus disuarakan gitu kan, coba.
Silakan, Mas. Ya lebih buat anggota DPR sih ya, mungkin lebih kuping itu lebih dilebar-lebarin lah, jangan sama mata dilebar-lebarin biar apa namanya, lihat kondisi di lapangan juga, jangan cuma lihat di apa namanya pemberitaan atau apa namanya turun langsung ke lapangan. Ini sebenarnya rakyat yang pengennya begini, kalau bisa lebih lebih mendengarkan aspirasi rakyatnya, karena kan emang sesuai apa namanya ya DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, sudah namanya. Ya, sesuai namanya lah itu Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi, ya harus diwakilkan rakyat dari yang bawah. Sempat banyak perdebatan juga tuh harus dihapus dari DPR itu, karena kan katanya sih dari kata-katanya itu kan kalau dengan diwakilkan juga bagaimana gitu proses kerjanya gitu kan, nggak transparan gitu kan. Lebih baiknya bagaimana, Mas? Kalau dibubarkan sih, kalau menurutnya sih nggak mungkin, karena pernah dulu baca sejarah Iya, saya juga. itu Soekarno waktu pas jadi presiden itu pernah bubarin DPR gitu. Nah, jadi sebenarnya tugas dan wewenang DPR itu apa sih namanya, apa ya, ini pemerintahan lah, apa sih, Mengatur iya lembaga, apa kalau ini mengawasi mengawasi. ya. Jadi kalau kayak waktu Soekarno itu bubarin DPR, jadi itu nggak ada yang diawasin, presiden tuh nggak diawasin tuh. Oh, enggak. Jadi bikin kayak undang-undang ini namanya penetapan presiden. Jadi tetap tuh, padahal apa namanya ini belum banyak yang nggak setuju, tapi harus ada penetapan. Jadi nggak diawasin tuh tugas presiden semuanya. Nah, makanya presiden pun dikhawatirkan kan, namanya manusia ya, takutnya apa hilaf atau apa gitu, nah dibuat apa namanya aturan-aturan yang malah menyimpang. Kecuali negara-negara apa namanya diktator kayak Korea Utara gitu, nah itu lebih mungkin lebih ke presiden kali kan. Maksudnya semuanya lembaga tertingginya. Tapi kalau dibilang lembaga tertinggi presiden, tapi yang mengatur itu DPR ya. Iya, Jadi kedaulatan kan lebih ke rakyat sebenarnya. ya. Jadi kalau dibubarin DPR itu agak iya, karena yang ngawasin presiden nggak ada. Cuma ya kalau bisa dievaluasi ya, dievaluasi terus direvisi lagi apa yang harus baik buat, karena emang apa namanya gaji DPR itu sama UMR rata-rata di Jakarta itu berapa kali lipat tuh? Lebih. Gue baca ya di Yang mana aja? mana ya, lupa, itu hampir 35 kali apa 65 kali lipat ya, ya daripada negara-negara maju. Ini gajinya 27 kali. 20 kali. Iya, tapi mungkin setelah direvisi turun. Nah, negara yang sekelas negara maju aja Amerika Serikat cuma 6 kali lipat dari UMR-nya dia, ini hampir 27 kali. Malaysia 10 kali lipat doang, 10 kali lipat. dari gaji UMR dari rata-rata. Udah 17. gitu nggak sebanding sama kerjaannya dia. Iya. Ya, kayak kemarin Ahmad Saroni, terus si Kuya, terus Nakorba sama Eko kan harusnya kan bisa meredam ya, meredam dan itu juga mendengarkan aspirasi juga, jangan malah disautin, malah sautin nantang, terkesan nantang. Benar. Jadinya Itu kita yang bikin kita juga kepancing gitu, karena omongannya sendiri gitu kan. Bagaimana kita nggak sewot, ibaratnya kita udah dikasih tasan dia ngasih bom gitu omongannya. Ya makinan aduh kacau. ya, Tapi semua itu pasti ada hikmah. betul. Ya gimana begini, banyak yang harus dikorbankan kan. Berapa korban 10 waktu dari berapa masa demo kemarin tuh korban meninggal 10 dari seluruh Indonesia ya, yang
Dan gak cuma Apan doang, ada lagi di daerah-daerah, ada korban-korban ada 10 ya, 10 yang meninggal ya. Dulu itu Greenpeace Indonesia juga rilis tuh, gue baca gak gue simpen itu, ada beberapa yang hilang, ada yang berapa dirawat. Merdeka, sumpah. Karena dari waktu dikhawatirkan kayak tahun 98 kemarin itu Iya, bisa. benar. Lu tahun berapa ya? 2006. 2006. Tapi saya pernah dengar juga sih kan. Bener. Iya. Tuh, Penjara juga banyak ya. Tanah merah itu buat turunin tentara dari helikopter ya. Turunin tentara buat jagain TC Mangga 2. Anak sini pada negara TC Mangga 2 tuh negara. Cuma setelah itu baru di sweeping tuh sama apa tugas semua yang gara-gara di sweeping, rumah tiap rumah di sweeping. Masukin satu hari itu. Iya, ngambil apa gitu. Gua tahun 98 tuh masih kelas 5 apa 6 SD gue lupa. Tapi gua nggak ikut. Waktu itu gua diajakin sama saya dia, kabur teman-teman gua pada ngambil dulu masih game namanya Sega, kalau ada Sega, kaset Nintendo, bangku kursi kantor dari mengatur bawa sampai ada yang bawa gerobak tuh bawa naro apa ya masih kayak amplifier, speaker apa itu lebih sama itu 98 beneran yang bukan pribumi Ada Tionghoa ya. karena waktu itu emang Tionghoa itu maksudnya dari Cina ya, bukan pribumi pokoknya yang keturunan, tapi kadang juga takut ada sampai toko itu ini milik pribumi gitu. Jadi bukan pribumi itu yang dijarah-jarah di Batang Glodok tuh, tahu lu banyak ya. Itu dulu di Batang nggak begitu, dulu di Batang penyebaran orang doang kecil, malah sekarang kan panjang kan gede kayak gitu. Nah itu efek dari Batang, ada efek dari apa namanya tahun 98 dulu lebih mayoritas Glodok tuh, karena mayoritas kan dia kan Cinaiton, ada apa Cinaton di situ, Pancoran tuh, ada Cinaton kan tuh, di situ yang parah. Sekarang juga masih ada kan itu ada. Iya, itu Pancoran. Itu apa namanya? Iya, Cinaton. Orangnya. Iya, Pancoran tuh mayoritas orang Tionghoa. Tapi kenapa sih mas kalau misalkan orang luar dari negara itu kontribusi gitu, berarti itu pada sukses gitu di tanah Indonesia gitu kan? Kalau mereka benar Kalau gue kayak teman gue ya, orang China itu dia lebih apa ya, perhitungan matang banget soalnya. Perhitungan matang ya lu tahu pernah dengar Cina yang minta 100 perak. Iya. Tapi sih perhitungan udah matang nih sebenarnya. Ya kita harusnya maklumin ya, karena kalau pernah jadi kasir ya, gue pernah jadi kasir di pernah waktu itu. 100 perak aja masih diminta kembalian kurang. 100 perak bisa. Terus juga emang kalau dikuat di Cina di aturan itu kalau emang dia jadi dianggap, kalau nggak jadi kadang nggak dianggap, agak dijauhin gitu, maksudnya jadi orang gitu, sukses lah kalau kan sukses kan ya gitu. Dan itu emang ini komunitas yang minus ya, itu komunitas dia kuat, ketika ada yang jatuh dia ngasih support, apa namanya, kita dirangkul nggak langsung lagi komunitas itu ya, kayak ini aja ya, komunitas kayak gereja itu komunitas ya. Makanya lu pernah dengar lagi kan kristenisasi gitu, ada tuh kristenisasi ya, ini banyak banget itu yang sukses di sini gitu kan, negaranya sih, sedangkan kan dia dari luar gitu kan ya, apalagi perantau. perantau. Aduh, gua di sini nggak ada saudara, nggak ada apa, nggak mau. Tapi harus bisa sukses di sini kan. Iya. Tapi kan katanya bisa di sini, bisa jadi bos gitu kan. Iya. Nggak ada, saya nggak pernah nemuin bos besar itu dari pribumi. Saya bukan semua sih yang pernah saya coba kan, ataupun di Masel ataupun kayak di perusahaan itu bosnya di Cina semua gitu. Ada Indonesia tapi Tapi sebenarnya sebagian masih
masih bingung juga kenapa orang-orang kita apa namanya kadang masih kesel, masih marah, masih marah kalau sebagian masih anti Cina gitu ya. Iya. Kadang gue nggak tahu karena emang apa namanya mungkin pengalaman pribadi mereka kali ya, karena dia mungkin kerja di apa namanya di ruang lingkup mereka Cina, terus apa namanya jadi pernah disakit hati atau apa, ya mungkin bisa jadi mayoritas semua Cina gitu. Padahal kalau pernah gue baca waktu itu kayak pemberian utang yang ngasih utang ke Indonesia, Cina mau cuma ke berapa, ketiga atau keempat atau kelima gue nggak tahu deh. Yang pertama malah Amerika Serikat, iya. Yang ngasih utang lebih banyak ke Indonesia. Kedua Jepang apa kalau gue baca ya di artikel. Justru Cina malah kesekian kalinya, tapi malah masyarakat kita antrinya sama Cina. Iya. Tapi emang dulu waktu gue sekolah, nah itu Cina belum ada apa-apanya. Iya lah. Nah itu masuk area pas tahun-tahun berapa sih Cina mulai ada namanya. Iya beneran sumpah, tapi naik itu cepet. Karena Cina itu kan menganut ideologi komunis ya. Iya. Komunis itu setahu gue ya, kalau gue baca-baca dari boleh sumber itu nggak boleh ada yang lebih gede, lebih wah itu dari negara. Iya. Lu nggak boleh ada yang lebih kaya, lebih ibaratnya lebih dari negara dah. Lu nggak boleh kuat lebih dari negara lebih kuat gitu. Jadi semua status lu rata. Nggak ada yang Iya, bedain. nggak ada yang beda-bedain. Nah itu dia ideologi komunis ya. Nah makanya udah gitu juga yang korupsi semua emang dia hukuman mati waktu itu. Jadi itu yang bikin negara kemarin gitu. Lebih ke ideologis ya kalau komunis ya. Ideologi komunis dia menyamaratakan status semua Komunitas juga ya. rakyatnya semua. Komunitas. Ya dukungan pemerintah juga ya. Makanya ada kan Cina produk-produk KW-nya gitu hampir mirip nih tapi lebih murah. Udah Itu kalau itu kena hak cipta, cuma kan didukung sama pemerintahnya dia mungkin didukung nih, iya disupport sama dia, udah bikin aja urusan itu belakangan mungkin kali ya, bela dulu kalau ya. dia bela dulu. Ini kalau misalkan ini baru. Iya. Nggak terasa teman-teman ya, udah jam berapa nih? Jam 9:30, mau jam 10. Tapi saya sebenarnya mau maaf mas, nggak bisa ngasih jamuan apa-apa. Sudah penjaman. Mau jadi nggak kemana? Harusnya. Iya. Lah. Gak apa mas, ya mungkin sampai sini malam sama sini aja mungkin. Sampai sini aja mungkin ya. Bebas. Pembahasan kita mah karena udah malam juga nggak enak kan, udah malam juga udah mau jam 10 teman-teman. Tapi teman-teman kalau misalkan pengen terus nonton, iya nggak apa nanti minggu depan kita bakal undang tamu-tamu spesial lagi buat teman-teman di rumah gitu kan. Ya hitung-hitung mah kalau misalkan teman-teman lagi gabut mah udah nonton aja gitu kan. Kalau sibuk nggak apa-apa, udah di skip aja gitu kan ya. Terima kasih banyak Mas Ihsan PRT 03 ya. Oke, sama-sama. Udah bisa membahas apa aja gitu kan sama saya nih. Jadi saya juga ada sedikit wawasan gitu kan, ilmu yang didapat gitu kan, gak cuma ngobrol-ngobrol ngawur gitu kan, tapi juga dapat ilmu yang bermanfaat, pengalaman dengan dari pengalaman di RT selama 2 periode teman-teman. Bayangin masih muda teman-teman, patut banget kita contoh, patut banget nih sebagai saya pribadinya ngomongnya buat teman-teman semua gitu kan, jadi contoh buat kedepannya nih kita mau ngatur bagaimana tentang kehidupan kita kedepannya gitu kan, mau jadi apa kedepannya itu semua tergantung apa yang bisa. Tapi kan dulu baru baca berita ya, yang viral tuh RT termuda ada tuh kan, di Pademangan Barat ada RW termuda, ada Umur berapa? 20 atau 21 gue lupa. Dia Malah sambil kuliah. RW, tingkat RW. Iya. RW berapa ya? Teman-teman. Kayaknya itu Pademangan Barat kayaknya, Pademangan Barat kayaknya. Pademangan Barat. Nah, ini Pademangan Barat viral juga. Tapi lebih viral waktu itu yang di Priuk ya, yang di ngecor jalanan tuh. Oh dia benar. Ngecor Dia jalanan di tuh. sempat viral juga tuh. Viral juga itu kan. Viral juga tuh dia anak muda gitu kan RT gitu. Pengurusnya muda-muda semua lagi. Pengurusnya muda semua mas. Itu patut banget kita Masya contoh Allah. teman-teman ya. Itu udah mantap. Emang harusnya yang muda yang muda sih ya lebih muncul ya. muncul ya. Ya lebih ya kita yang
di atasnya harus support juga. Supportnya. Support jangan Kita yang bergerak yang mudanya gitu teman-teman ya. Ini termasuk saya juga sih, saya pengen bergerak dikit-dikit lah gitu kan, bertahap-tahap. Mungkin emang sekarang kan masih berproses gitu kan, belum ya mungkin mau posting aja gitu kan, dan komitmen aja ya, konsisten. gitu kan. Jadi nggak kelihatan off, nggak kelihatan numpang cantik, tapi ada konsistennya dulu aja. Masalah video udah belakangan, mau ditonton mau enggak juga cuma nggak masalah, yang penting mah kita jalanin dulu aja komitmen ya. Itu aja sih Mas ya, terima kasih Siap, banyak siap. atas ilmunya dan juga Siap. kehadirannya di malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Iya, amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.